Dewi. Yang lain suaranya. Ayo kita mulai. Oras sumpatanan madiriku witalano yang ku bawahu imaha sidep manusia ketaran bereskopun. Opat mahamina akan marangi, dua maha membawa, dua maha membunuh. Dalau ma'ana syapura. Uti masauti taringon katidianku Tuhan kano kalian deh. Oras mah. Leate. Sini saya akan mempresentasikan tentang budaya suku Batak Toba di Sumatera Utara. Sebelum itu kita harus tahu apa pengertian peta. Peta adalah gambaran konvensional di muka bumi, baik secara sebagian keseluruhnya pada bidang datar yang diperkecil dengan skala dan dilihat dengan tulisan tertentu sebagai tanda. Lalu kita masuk ke pengertian peta. Yang pertama ada jalur peta yaitu peta budaya suku Batak Toba di Sumatera Utara. Yang kedua ada garis api. Yang ketiga ada skala. Udah ada situ, udah langsung aja bilang. Skala pada atas 1:3.300 diperbesar sebanyak 2 kali sehingga skala pada kantor menjadi 1:1.250.000. Ini juga ada skala garisnya. Lalu masuk ke legenda. Legenda. Iya, langsung. Yang pertama ada ibu kota negara. Sini ada yang kedua ibu kota provinsi. Itu Medan. Lalu ada ibu kota kabupaten. Pokoknya kabupaten Aman tadi. Lalu ada kota kecamatan. Contohnya Brastagi. Lalu ada gunung berapi. Ada gunung, contohnya gunung Simakau. Lalu ada bandar udara, contohnya di sini Kolonia. Lalu ada batas provinsi. Lalu ada batas negara, ada jalan raya, ada pelabuhan laut, contohnya Pelabuhan Belawan. Lalu ada danau, yaitu Danau Toba. Lalu terdapat ada mata angin, juga terdapat insek. Letak geografisnya terletak pada 1 derajat sampai 4 derajat di utara dan 98 derajat sampai 100 derajat untuk timur dengan luas 71.680 km². Lalu masuk ke budayanya. Yang pertama ada pakaian adat. Pakaian adat Sumatera Utara khas Batak Toba terbuat dari bahan ulos atau kain tenun tradisional, mulai dari bagian atas sampai bawah. Pakaian adat pria bagian atas disebut ape-ape dan bagian bawah disebut singkot. Sementara untuk perempuan bagian atas berupa hoba-hoba dan bagian bawah adalah HM. Mengenakan busana ini juga dilengkapi dengan aksesoris berupa penutup kepala pada laki-laki yang biasanya disebut bulang-bulang dan pengikat kepala atau tali-tali pada perempuan serta memakai selendang ulos. Bagi orang-orang Batak Toba, ulos memiliki arti khusus. Jenisnya pun ada banyak, sesuai dengan maknanya masing-masing. Misalnya, ulos lagi lengkap digunakan untuk pesta sukacita, ulos simbolan dikenakan saat berduka, dan banyak jenis lainnya. Selain upacara adat, pakaian adat Batak Toba digunakan untuk acara tertentu, seperti pernikahan dan pesta syukuran. Kain ulos biasanya menggunakan benang kapas dan diwarnai dengan cara menanam benang ke dalam pewarna alami yang berasal dari tanaman. Warna biru terbuat dari tanaman indigo, warna merah dari
kuning berasal dari kunyit, sedangkan hitam dihasilkan dengan mencampurkan warna kuning dengan indigo. Serta warna hijau adalah campuran indigo dan kunyit. Saat ini pembuatan ulos sudah lebih modern, ya ini dengan memanfaatkan alat tenun, bukan C. Benang yang dipakai juga tidak diproduksi sendiri, tetapi menggunakan benang jadi. Selain itu, banyak juga penenun yang lebih memilih warna sintetis untuk membuat kain ulos dengan harga yang lebih terjangkau. Lanjut ke rumah adat. Rumah adat tradisional Batak Toba disebut rumah bolon. Rumah bolon bentuknya persegi panjang dan dapat dihuni oleh 5 sampai 6 keluarga. Untuk masuk ke rumah ini kita harus menaiki tangga yang terletak di tengah rumah dengan berbagai anak tanggal ganjil. Jika orang ingin masuk ke dalam rumah Batak Toba ini harus menundukkan kepala agar tidak terbentur pada balok melintang. Ini berarti pengunjung harus menghormati pemilik rumah. Dasar rumah atap ini dibangun setinggi 1,75 meter di atas tanah dan bagian bawah digunakan untuk kandang hewan seperti kandang babi, kandang ayam, dan sebagainya. Rumah memiliki 2 jenis daun pintu, yaitu daun pintu horizontal dan vertikal. Namun sekarang daun pintu horizontal tidak digunakan lagi. Ruangan di rumah tradisional adalah sebuah ruangan terbuka tanpa kamar-kamar. Walaupun di situ didiami beberapa keluarga, tetapi itu tidak berarti tidak ada pembagian area. Area ini disesuaikan dengan pembagian kediaman dari rumah tersebut yang diatur oleh adat yang mereka buat. Ruangan yang berada tepat di sudut belakang disebut dapur, dihuni oleh anggota keluarga tertinggi di rumah tersebut dengan seorang istri dan anak-anak yang tidak sedikit. Ruangan ini sebelumnya dianggap paling sakral. Di dalam sudut kiri atas, untuk berurusan dengan jabu kau dikenal sebagai jabu soding, diperuntukkan bagi wanita yang sudah menikah, namun belum memiliki rumah sendiri. Di bagian depan sudut kiri dikenal sebagai jabu suhan, diperuntukkan bagi anak laki-laki tertua yang berkeluarga. Di bagian luarnya adalah slab plate yang disediakan bagi tamu-tamu. Kemudian satu keluarga besar membutuhkan tempat di antara 2 ruangan atau jabu yang melekat. Maka ruangan itu bertambah 2 lagi dan dinamai jabu tomani, rohak, jabu hue. Setiap rumah tangga memiliki dapur sendiri yang terletak di belakang rumah dalam jenis bangunan tambahan. Di antara 2 deretan ruangan yang ada di seluruh rumah merupakan daerah netral yang dikenal sebagai danau dan berfungsi sebagai tempat persyawaran. Bangunan yang berada seperti halnya sebuah rumah adalah rumah soko yang berasal dari gudang menyimpan, kemudian didiami. Variasi untuk rumah ini adalah soko berlantai 2, hanya memiliki 1 baris pilar dan ruang untuk bermain musik. Di depan rumah terdapat siniman rasional dengan rentang geografis dan motif spiral, serta ornamen dalam jenis wanita menyusui yang juga dikenal sebagai adep-adep. Ornamen ini melambangkan kesuburan dan kesatuan kehidupan. Rumah yang pada dasarnya paling banyak dekorasi atau hiasan disebut gorga. Hiasan lain yang dikenal adalah motif pakis nipahu dan rotan berduri yang juga dikenal sebagai marmusi, tempat terdapat pada dinding sebelah atas pintu masuk. Di sudut-sudut rumah terdapat hiasan gajah yang dikemas secara padat. Wajah bermotif binatang buas memiliki maksud untuk melawan bencana. Juga pola binatang ornamen kadal, kepala singa yang berarti untuk menafikan resiko sihir-sihir dari luar. Dekorasi ini adalah jenis ukiran diwarnai, namun ada juga yang hanya berbentuk ilustrasi saja. Rumah tradisional Batak Toba didasarkan pada pengoperasiannya. Dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sebagai rumah yang digunakan untuk penampungan rumah tangga disebut rumah, dan sebagai rumah yang digunakan sebagai tempat penyimpanan atau lumbung yang dikenal sebagai soko. Pasukan yang disimpan termasuk kayu bangunan dengan pilar-pilar besar dan kokoh. Dinding terbuat dari papan, lantai juga dari papan, sedangkan atap terbuat dari serat. Jenis rumah tradisional Batak Toba secara tipikal adalah jenis atap kampung dan tepian atap di depan. Lanjut ke upacara adat. Yang pertama ada Sigali-Gale. Sigali-Gale adalah upacara adat suku Batak dengan tarian ritual untuk mencegah kesialan dengan menggunakan media boneka kayu yang bernama Sigali-Gale. Boneka ini sedikit menyerupai manusia dengan kepala yang penuh dengan kuning telur dan gigi
Sigale-gale merupakan simbol perpisahan dari orang yang baru meninggal. Kerabat yang berduka cita akan memeluk boneka tersebut sambil menumpahkan kesedihannya. Pada malam terakhir upacara tarian duka tersebut, boneka akan dibuang ke dalam toba sebagai simbol berakhirnya pengalaman. Namun upacara ini sudah semakin jarang untuk dilakukan. Yang kedua ada Mangulosi. Mangulosi adalah upacara adat yang berasal dari kata ulos yang merupakan sebuah kain tenun khas suku Batak. Kain ini sudah menjadi bagian dari identitas masyarakat Batak yang telah ada secara turun-menurun. Berbeda dengan kain tenun pada umumnya, selain memiliki fungsi dengan pakaian tradisional, kain ulos memiliki banyak makna. Meletakkannya pada tubuh jenazah. Tradisi dan upacara ini merupakan simbol dari pemberian kasih sayang, doa kehangatan, dan restu orang yang didoakan oleh orang tua kepada keluarganya. Yang ketiga ada tradisi Sipahalima. Tradisi Sipahalima merupakan warisan budaya yang dibawa oleh seorang tokoh nasional dari Sumatera Utara, Raja Sisingaraja. Masyarakat Batak biasa menyebut upacara ini dengan varian Bolon Sipahalima, yang secara harafiah berarti sebuah perayaan besar di bulan kelima. Sipahalima adalah salah satu ritual atau upacara suci dari tradisi masyarakat suku Batak di Sumatera Utara, khususnya bagi mereka yang menganut kepercayaan Malim atau Permalim. Tradisi Sipahalima ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur atas apa yang mereka dapatkan kepada Sang Pencipta. Tradisi ini biasanya dilaksanakan setahun sekali sesuai dengan kalender masyarakat Batak. Upacara ini akan dilaksanakan dengan 3 serangkaian kegiatan yang tentunya memiliki peraturan yang wajib dipatuhi dan menjadi tradisi turun-menurun yang diwariskan oleh leluhur. Seperti halnya kaum pria diwajibkan memakai penutup kepala dengan lengkap serta memakai kain ulos. Dalam penyelenggaraan tradisi Sipahalima ini juga dilakukan pemberian sesajen yang diletakkan di beberapa lokasi tempat berlangsungnya upacara. Sesajen berupa jenis makanan-makanan khas suku Batak, termasuk ternak lembu yang akan disembelih. Tidak tertinggal juga pemberian berkat kepada umat melalui tarian budaya suku Batak, yaitu tortor, serta diiringi alat musik gondang boyong. Dari setiap rangkaian acara yang dilaksanakan, pemberian persembahan dianggap paling sakral dalam istilah Batak dengan dikenal panation. Sedangkan 2 acara lainnya adalah penyampaian keluh kesah dan upacara penutup dikenal dengan istilah Pamukhion. Dengan berpakaian khas Batak lengkap, umat Parmalim menggelar upacara ini sebagai pembuka Sipahalima. Mereka akan berikrar untuk ikhlas menjalankan Sipahalima serta memohon kelancaran acara. Selain itu, upacara ini juga merupakan wujud rasa syukur kepada Maha Pencipta atas hasil pertanian yang mereka peroleh. Lalu lanjut ke tarian tradisional, yaitu tarian tortor. Tarian tortor Batak Toba adalah jenis tarian purba dari Batak Toba yang berasal dari Sumatera Utara yang meliputi daerah Tapanuli Utara, Kumbang Hasundukan, Toba Samosir, dan Samosir. Tortor adalah tarian seremonial yang disajikan dengan musik gondang. Secara fisik, tortor merupakan tarian. Namun makna yang lebih dari gerakan-gerakannya menunjukkan tortor adalah sebuah media komunikasi di mana melalui gerakan disajikan terjadi interaksi antara partisipan upacara. Tortor dan musik gondang ibarat koin yang tidak bisa dipisahkan. Sebelum acara dilakukan terbuka, terlebih dahulu tuan rumah melakukan acara khusus yang dinamakan Tuani Gondang, sehingga berkat dari gondang sababunan. Lanjut ke senjata tradisional. Senjata tradisional Batak pisau gading merupakan senjata yang menjadi ciri khas masyarakat yang berasal dari daerah Toba. Pisau gading ini bukan sembarangan pisau biasa, tapi senjata ini hanya bisa dimiliki oleh seorang raja. Bentuk dari senjata ini berupa pedang dengan bila yang sangat tajam. Yang ada pada saat ini yaitu peninggalan abad ke-19 dari Raja Batak Toba. Pisau gading ini berbentuk seperti pedang dengan sedikit pelengkung dan umumnya merupakan senjata yang beracun, yang dimana racunnya sangat mematikan. Racun yang ada di dalam pedang tersebut biasanya dapat merangsang sistem syaraf otak, di mana hal itu melemahkan otak dan juga bisa menyerang jantung secara tiba-tiba. Umumnya senjata ini dibuat oleh datu atau sering dikenal sebagai dukun. Racun
ini bernama racun nipu, yang nantinya akan dioleskan pada bagian ujung pisau yang runcing. Untuk bahan dari racun itu sendiri umumnya akan diambil dari tumbuhan yang ada dalam hutan dan diracik oleh sang ratu atau yang sering disebut sebagai dukun. Lalu masuk ke alat musik tradisional. Yang pertama ada gondang. Gondang terbuat dari kayu yang dilapisi dengan kulit sapi atau kerbau. Biasanya gondang terdiri dari 6 sampai 8 gendang yang telah disusun. Alat musik gondang biasanya digunakan untuk mengiringi musik pada upacara yang bersifat tradisional. Ukuran dari setiap gendang yang tersusun tidaklah sama. Gendang-gendang ini diurutkan dari yang kecil hingga semakin besar ke arah kanan. Hal ini bertujuan untuk memberikan irama yang pas saat dimainkan. Yang kedua ada saruni bolon. Saruni bolon adalah alat musik tiup yang paling besar terdapat pada masyarakat Toba. Alat musik ini digunakan dalam ensemble musik yang paling besar juga, yaitu gondang bolon. Saruni bolon dalam ensemble berfungsi sebagai pembawa melodi utama. Dalam ensemble gondang bolon biasanya hanya dimainkan satu buah saja. Pemainnya disebut pasarune. Teknik bermain alat musik ini dengan menggunakan istilah marsiula hosa, yang artinya seorang pemain sarune dapat melakukan tiupan tanpa putus-putus dengan mengatur pernapasan sambil menghirup udara kembali lewat hidung sembari meniup sarune. Teknik ini dikenal hampir pada semua etnis Batak. Yang terakhir ada makanan khasnya. Yang pertama ada mie goma. Mie goma adalah makanan yang terkenal sebagai makanan khas suku Batak dari Sumatera Utara. Masakan ini adalah makanan khas daerah sekitar Danau Toba, mulai dari Porsea, Balige, Lagu Woti, Tarutuh, hingga Tapanuli Selatan. Ini juga dapat ditemukan di berbagai daerah Sumatera Utara, mulai dari Medan, Kentar, Parapat, Labuan Batu, Sibolga, hingga Deli Serdang. Mengenai asal-usul sebutan mie goma, ini terdapat dari beragam versi. Sebagian menyebutkan mungkin karena awalnya mie disajikan dengan cara goma, yang berarti ambil atau peras dalam bahasa Batak Toba. Mie akan digoma atau dipegang atau digenggam dengan tangan kosong sebelum disajikan di piring. Namun sekarang sebagian penjual masih menggunakan tangan yang dilapisi plastik atau sarung tangan untuk menyajikan mie goma. Sekilas mie goma mirip dengan mie Aceh, tetapi kedua masakan ini mempunyai perbedaan. Perbedaan utama terletak pada penggunaan bumbu rempah khas Batak, yaitu andaliman, yang disebut juga sebagai merica Batak. Selain itu, tekstur mie-nya juga berbeda. Mie Aceh menggunakan mie kuning atau mie telur, sedangkan mie goma memakai mie biji berukuran besar dan padat, sehingga teksturnya kenyal, padat, dan tidak mudah putus saat dimasak. Sebagian penjual masih menggunakan tungku tradisional, namun sebagian besar sudah memakai kompor biasa. Yang kedua ada nani ura ataupun ikan mas asin. Ikan mas nani ura adalah makanan tradisional khas Batak yang berasal dari tanah Batak, khususnya di wilayah Toba, Pulau Samosir, Danau Toba, Tapanuli Utara, dan Rembang Selatan. Dahulu masakan nani ura ini dikhususkan untuk raja-raja, tetapi karena rasanya yang enak, semua orang Batak hampir menyantap dan membuatnya secara pribadi. Ikan mas nani ura ini awalnya menggunakan ikan mujahid, kemudian digunakan untuk ikan emas saja karena memang banyak ditemukan di Danau Toba. Ikan mas nani ura dikenal juga dengan makanan yang tidak dimasak, direbus, digoreng, atau tanpa menggunakan api. Nani ura dalam bahasa Batak artinya ikan yang tidak dimasak melalui api, namun baik dan enak untuk dimakan. Ikan mas nani ura dimasak oleh fermentasi bumbu utama, yakni asam batak ataupun asam bunga, biasa juga menggunakan kecombrang. Rasa makanan ini seperti ikan segar, namun tanpa bau amis. Nani ura menjadi enak karena bumbu khas Batak yang terdapat di dalamnya, termasuk andaliman. Sebelumnya bumbu-bumbu ini sudah disangrai dan digiling bersama, lalu dioleskan pada ikan. Untuk mendapatkan hidangan nani ura secara yang enak dibutuhkan kira-kira waktu selama 5 jam untuk memasaknya. Hal ini karena makanan tersebut tidak melalui proses memasak melalui api seperti biasanya. Yang ketiga ada salsa, adalah makanan khas suku
batak yang terbuat dari daging babi, daging anjing ataupun daging kerbau yang dicincang kecil dan dibumbui dengan rempah-rempah, serta dimasak baik menggunakan darah hasil sembelih hewan tersebut ataupun olahan rempah biasanya tanpa darah. Meskipun hidangan saksang dikenal secara luas oleh berbagai buah Batak, saksang sering dikaitkan secara spesifik sebagai hidangan tradisional Batak Toba. Saksang merupakan salah satu hidangan yang sangat dihidangkan dalam upacara adat. Saksang bersama dengan panggang, arsik, dan daun ubi kuning adalah hidangan yang populer dalam makanan khas Batak. Yang terakhir adalah lapet. Lapet adalah makanan yang berbentuk timas menjadi makanan khas Batak yang terbuat dari beras ketan yang digiling dan dikukus memakai daun pisang. Biasanya di tengah lapet ada isian gula merah dan kelapa. Ada juga yang membuat gula putih dan kelapa. Rasanya hampir mirip sekali dengan kutu bambu. Lapet enak disantap saat masih hangat. Biasanya juga disajikan dengan teh manis. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asal-usul warga suku Batak. Menurut cerita tentang asal-usul orang Batak, dikatakan bahwa nenek moyang mereka adalah seorang putri surga bernama Siboru Dea Panjat yang menikah dengan Raja Onak Muda. Dari perkawinan mereka lahir anak kembar bernama Raja Iwat Manusia berjenis kelamin laki-laki dan Boru Iwat Manusia berjenis kelamin perempuan. Raja Iwat Manusia mempunyai 3 anak. Salah satunya Raja Mio yang kemudian memiliki anak bernama Erwanua. Erwanua memiliki 3 anak bernama Raja Bonang-Bonang, Raja Arse, dan Raja Sijau. Orang Batak adalah keturunan si Raja Bonang-Bonang, sementara si Raja Arse diduga menurunkan orang Aceh dan si Raja Jau merupakan nenek moyang orang Minangkabau atau Raja. Saya akan membacakan beberapa marga suku Batak yang sering dikenal. Ada Amarita, Aritonang, Banjarnangon, Batubara, Butar-Butar, Golosaribu, Damani, Insang, Multom, Arahap, Hasibuan, Huta Barat, Huta Galuh, Huta Gaol, Huta Pea, Huta Sohid, Limpong, Manado, Maniguru, Manurung, Marbun, Marpaung, Nababan, Nadea, Naibaho, Nainggolan, Nabi Bulu, Nasution, Ogusuku, Papahan, Pangalikuan, Panglabean, Panjaitan, Parapan, Pandede, Pardosi, Pasaribu, Pohan, Purba, Raja Kuku, Ritonga, Sagala, Samosir, Siagian, Siaan, Sianipar, Sianturi, Sibarani, Sidebang, Sihaloho, Sihombing, Sihotang, Sijabat, Silaban, Silalahi, Silitonga, Simamora, Simancorang, Simanunta, Simanungkalit, Simanupang, Simbolon, Simurangkit, Sinaga, Sipahutar, Sipayung, Sirait, Siregar, Sitangga, Sihotak, Sitongkul, Sitorus, Situmeang, Situorang, Somin, Tambun, Tambunan, dan Tampu Bolot. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Videonya. Siapa suruh kau pindah?
Connected. Hai, selamat datang di Batak Nation Channel. Bagi kebanyakan orang, pernikahan adalah nilai tunggal mereka paling penting. Mereka akan berbuat segalanya yang bisa mereka lakukan untuk menyesuaikan secara memuaskan. Lalu, apa saja tata cara pernikahan adat Batak Toba? Pada suku Batak Toba, pernikahan adalah suatu peristiwa yang besar. Mengundang hula-hula, boro, dengan tubuh serta dengan sahuta atau teman sekampung sebagai saksi pelaksanaan adat yang berlaku. Dalam adat Batak Toba, pernikahan harus diresmikan secara adat berdasarkan adat Dalihan Natolu, yaitu Sombar Hula-Hula, Manat Mardongan Tubuh, dan Elek Marguru. Pernikahan di masyarakat Batak Toba sangat kuat sehingga susah untuk bercerai. Karena dalam pernikahan tersebut banyak orang yang bertanggung jawab dan terlibat di dalamnya. Adapun tata cara adat Batak dalam pernikahan yang disebut dengan adat Nagok, yaitu pernikahan orang Batak secara normal berdasarkan ketentuan adat terdahulu seperti tahap-tahap berikut ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar kami lebih semangat untuk memberikan informasi tentang budaya dan juga adat Batak. 1. Mangadiri. Sekarang ini ada yang melaksanakan acara Paula Kune dan manikir tangga langsung setelah acara adat di tempat acara adat dilakukan yang mereka namakan Ulawan Sadari. 2. Mangalehon tanda. Mangalehon tanda maknanya mengasih tanda apabila laki-laki telah menemukan perempuan sebagai calon istrinya. Kemudian keduanya saling memberikan tanda. Laki-laki biasanya mengasih uang kepada perempuan, sedangkan perempuan menyerahkan kain sarung kepada laki-laki. Setelah itu, maka laki-laki dan perempuan tersebut telah terikat satu sama lain. Laki-laki lalu memberitahukan hal tersebut kepada orang tuanya. Orang tua laki-laki akan menyuruh perantara atau domu-domu yang telah mengikat janji dengan putrinya. 3. Marhori-hori dinding atau marhusip. Marhusip artinya berbisik, tetapi artinya yaitu pembicaraan yang bersifat tertutup atau bisa juga disebut pembicaraan atau perundingan antara utusan keluarga calon pengantin laki-laki dengan wakil pihak orang tua calon pengantin perempuan mengenai mas kawin yang harus disiapkan oleh pihak laki-laki yang akan diberikan kepada pihak perempuan. Hasil-hasil pembicaraan marhusip belum perlu diketahui oleh umum karena untuk menjaga adanya kemungkinan kegagalan dalam mencapai kata sepakat. Marhusip biasanya dilaksanakan di rumah perempuan. Domu-domu calon pengantin laki-laki akan menerangkan tujuan kedatangan mereka pada keluarga calon pengantin perempuan. 4. Matukon. Upacara adat ini diikuti oleh orang tua, kedua calon pengantin dan keluarga mereka beserta para undangan yang biasanya diadakan di dalam gereja. Karena yang mengadakan acara martukol ini kebanyakan adalah masyarakat Batak Toba yang beragama Kristen. 5. Marhata Sinamot. Marhata Sinamot biasanya diselenggarakan setelah selesai membagikan gambar. Marhata Sinamot adalah membicarakan berapa jumlah sinamot dari pihak laki-laki, hewan apa yang disembelih, berapa banyak ulos, berapa
banyak undangan dan di mana dilaksanakan upacara pernikahan tersebut. Adat Marhata Sinabak bisa juga dianggap sebagai perkenalan resmi antara orang tua laki-laki dengan orang tua perempuan. Mas kawin yang diserahkan pihak laki-laki biasanya berupa uang. Sesuai jumlah mas kawin tersebut ditentukan lewat tawar-menawar. 6. Martonggo Raja. Martonggo Raja merupakan suatu kegiatan pra-upacara adat yang bersifat seremonial, yang mutlak diselenggarakan oleh penyelenggara yang bertujuan untuk mempersiapkan kepentingan pesta yang bersifat teknis dan non-teknis. Pada adat ini biasanya dihadiri oleh teman satu kampung. Escape kekencangan multidimensi dari setiap sudut. Dengan kekayaan dan teknologi modern, menjaga lapisan pelindung kulit untuk prasasti kecap pesta prasasti halus. Escape Skin Power Cream. Bom, dongan tubuh atau saudara. Pihak khas hutan atau tuan rumah memohon izin kepada masyarakat sekitar, terutama dongan sahuta atau teman sekampung, untuk membantu mempersiapkan dan menggunakan fasilitas umum pada upacara adat yang sudah direncanakan. 7. Manjalo pasu-pasu parbagason atau pemberkatan pernikahan. Pemberkatan pernikahan kedua pengantin dilaksanakan di gereja oleh pendeta. Setelah pemberkatan pernikahan selesai, maka kedua pengantin telah sah menjadi suami istri menurut gereja. Setelah pemberkatan dari gereja selesai, lalu kedua belah pihak pulang ke rumah untuk mengadakan upacara adat Batak, di mana acara ini dihadiri oleh seluruh undangan dari pihak laki-laki dan perempuan. 8. Ulang unjuk atau pesta adat. Setelah selesai pemberkatan dari gereja, kedua pengantin juga menerima pemberkatan dari adat, yaitu dari seluruh keluarga, khususnya kedua orang tua. Dalam upacara adat inilah disampaikan doa-doa untuk kedua pengantin yang diwakili dengan pemberian ulos. Selanjutnya dilaksanakan pembagian jambar atau jatah berupa daging dan juga uang, yaitu 1. Jambar yang dibagi-bagikan untuk pihak perempuan adalah jambar juhud atau daging, dan jambar tuhor niboru atau uang dibagi sesuai peraturan. 2. Jambar yang dibagi-bagikan untuk pihak pria adalah deke atau ikan mas arsik, dan ulas yang dibagi sesuai peraturan. Pesta adat unjuk ini diakhiri dengan membawa pulang pengantin ke rumah parana. 9. Mangihut di ampang atau di alat jual. Di alat jual artinya jika pesta pernikahan diselenggarakan di rumah pengantin perempuan ulang tune. Adat ini dimasukkan sebagai langkah untuk kedua belah pihak bebas saling kunjung mengunjungi setelah beberapa hari berselang upacara pernikahan yang biasanya dilaksanakan seminggu setelah upacara pernikahan. Pihak pengantin laki-laki dan kerabatnya bersama pengantin mengunjungi rumah pihak orang tua pengantin perempuan. Kesempatan inilah pihak perempuan mengetahui bahwa putrinya betah tinggal di rumah mertuanya. 12. Manjai. Setelah beberapa lama pengantin laki-laki dan perempuan menjalani hidup berumah tangga, kalau laki-laki tersebut bukan anak bungsu, maka ia akan dipajai, yaitu dipisah rumah atau tempat tinggal dan mata pencaharian. Biasanya kalau anak paling bungsu mewarisi rumah orang tuanya. 13. Manikir tangga. Setelah pengantin manjae atau tinggal di rumah mereka, orang tua beserta keluarga pengantin datang untuk mengunjungi rumah mereka dan diadakan makan bersama.
Demikian tata cara pernikahan adat Batak Toba. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Jika ada yang salah dan kurang, Oke, baru ditutup. Depi, kan udah pasang video. Ayo. Ayo tutup, Depi. Ya, demikianlah presentasi saya mengenai adat dari suku Batak Toba. Kemudian